Oke, Bapak Ibu, ini pesertanya bagi yang bisa di-mute dulu suaranya, Bu Nur Fauzia. Pak Agus Salim, di-mute aja suaranya dulu. Bu Nur. Sementara kita menunggu teman-teman yang lain. Nah, ini kentara banget nih kan. Kalau saya tidak salah, kita itu ada sekitar 30-an biasanya satu grup. Ini baru 19 lembar, 18, 17 jadinya baru. Dari 30, jadi artinya masih separuh lagi. Ini Mas Win masuk. Ini tua muda besar kecil panggil Mas sama beliau, Mas Win. Oke, selamat malam Pak Mas Win. Bu Nur ditegur dia langsung lari dia. Mana dia? Oke, Bapak Ibu, mungkin sambil berjalan kita mau lihat, tapi saya mohon videonya di-on-kan semua, karena saya tidak mau bicara dengan bayang-bayang. Pak Muhammad Jufri, Bu Ratih, Pak Sadam. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Videonya tolong diaktifkan semua. Pak Sadam. Pak Muhammad Jufri. Saya tes dulu lah, ini apa sound saya kedengaran apa enggak? Pak Ramlan bisa dengar saya? Bisa. Dengar Pak, dengar. Bisa. Dengar. Apa kenapa yang dipanggil ini? Mohon maaf Pak, di daerah kita jaringannya agak berat. Kalau tarik video suaranya putus-putus Pak. Oh begitu. Ya, saya Iya, khawatirnya jangan-jangan ini Saddam Hussein yang dari Irak kan begitu. Makanya saya kan perlu kepastian hukum. Saya perlu kepastian hukum dulu tampilannya mana dan seperti apa. Kan jelas tampilannya. Ini pasti bukan yang dari Irak itu kan. Jangan-jangan Amerika kan cerita bohong aja bahwa katanya udah lewat tapi nyatanya larinya ke sini gitu kan. Oke, dari mana Pak Sadam? Kita saling kehormatan pertama ini saya tanya. Dari Mandailing Natal Pak. Mandailing Natal. Oke. Yang pasti bukan pelarian Pak. Bukan pelarian. Saya itu kepastian hukum itu dulu. Kan? Iya Pak, iya Pak. Siap. Enggak apa-apa Pak. Beda-beda tipisnya itu dihidupkan tidak dihidupkan lampu. Videonya. Ya enggak? Iya Pak. Kadang sinyalnya apa Pak? Naik agak stabil masih. Itu masih biasa. Negara aja masih mau jaringan Pak. Ya. Negara aja gonjang anjing Pak. Oke, iya, Pak Agus Salim. Dari mana Pak? Selamat malam, selamat bergabung Pak Sadam. Pak Agus Salim. Dari mana Pak? Pak Agus Salim. Wah, ini memang negara-negara tanpa sinyal aja nih. Pak Agus Salim, connect. Bu Ratih. Tidak bergabung. Bu Andriani bisa dengar? Bu Andriani. Waduh. Bu Iwit. Bu Iwit dengar saya? Bisa Pak, dengar. Bisa. Dari mana Bu Iwit? Dari Tasikmalaya, Jawa Barat Pak. Wah, jauh bingit. Kumaha tuh? Aduh. Nah.
Oke, selamat bergabung Bu Iwit dari Tasikmalaya. Jauh banget ya. Kok gabungnya ke sini? Iya. Bu Florenta Purba. Ini pasti bukan dari Tasikmalaya ini. Nah, pasti Pak, karena dari marganya juga kita dari Sumatera Utara Medan Pak. Siap, mantap. Sumatera Utara Medan itu dari mana Bu? Dari arah, jangan-jangan dari arah Sinabung atau dari Natal? Medannya Pak. Medan kota Bu? Iya Pak. Nah, jadi ibu ini biasa ini disambunya mainnya. Ya Bu. Coba Pak Sambu. Di Sabu apa Medan Tembung Bu? Kalau Mana mengajarnya di Medan Utara Pak, ke arah Belawan. Tapi tempat tinggal di Medan Kota. Asrama haji Pak. Apa Belawan ini titik kuning itu sudah bukan kota lagi ya? Di Berayan ya tinggalnya Bu? Enggak? Di asrama haji Pak, dekat asrama haji. Oh, dekat asrama haji. Oke, mantap. Selamat bergabung Bu. Ngajarnya SMK, SMA Bu? SMP Pak. Oh, SMP. Oke. Aman itu. Ini banyak yang baru mau masuk. Dia meninjau-ninjau dulu. Teman-teman ini pada meninjau dulu. Iya apa enggak nih katanya. Kalau iya baru dia masuk. Kan begitu. Oke. Bu. Pak Ramlan tadi dari mana Pak? Dari Tangerang, Pak. Tangerang? Iya. Ini Jawa Barat nih isinya ini. Ada Tangerang, tadi Tasikmalaya. Oh, mantap, mantap. Bu Syifa dari? Bu Syifa Fauzia? Dari Medan, Pak. Medan. Medannya mana Bu? Medan Marelan, Pak. Bukan Medan Marelan. Medan Marelan. SMP, SMA ngajarnya Bu? SMP sama SMK. Oh, dua-duanya lagi. Oke, mantap nih Pak Agus Salim udah standby dari tadi. Halo, Pak Agus Salim, bisa dengar? Masih belum. Oke, kita lewatkan Pak Agus Salim. Bu Vivi, dari mana Bu? Iya Pak, saya dari Serdang Bedagai Pak. Serdang Bedagai. Nah ini, saudaranya Naga Bonarnya ini. Kenapa? Oke, selamat bergabung Bu. Iya Pak. Selamat. Oh, Pak Yosep Saifullah. Dari mana Pak? Ya Pak, saya dari Tasikmalaya Pak. Kabupaten Jawa Barat. Tetangga sama Bu Iwit? Iya Pak. Wah, mantap. Jauh-jauh dari Tasikmalaya bergabungnya ke Padang ya? Iya Pak. Oke. Oh, selamat bergabung Pak Yosep. Ya. Oke, Bu, Pak Beni dari mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu, Pak? Tegal, Jawa Tengah. Saya ini ngapa toh Jawa Tengah nih? Tegal ini di Bas. Slawi. Oh, oke, selamat bergabung Pak Beni. Ini sama oke ini. Pak Tohirin Pani. Dari mana Pak Tohirin? Selamat malam Pak. Ya Pak, Assalamualaikum. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Tohirin? Dari Bogor Pak. Wah, oh ini emang Jawa Barat ini rata-rata ini. Oke, selamat bergabung Pak Tohirin. Ya, Pak. Apa enggak hujan Bogor sekarang Pak? Lagi terang Pak. Oh lagi terang. Nah, kan masalahnya kalau Bapak kehujanan nanti Jakartanya seperti itu Pak. Pokoknya ke Atulampa Bapak cermati terus.
Oke, Pak Siap, Pak. Alpriyadi. Siap. Alpriyadi Tarigan ini pasti bukan dari Garut ini. Pak Alpriyadi. Iya, Pak. Yap, dari mana, Pak? Dari Nias, Pak. Dari Nias. Nah, ini. Iya, Pak. Orang pulaunya ini. Kemarin saya dengan Pak Gulo. Dari Nias juga. Sekarang Pak Alpriyadi Tarigan. Iya, Anwardin Gulo. Kemarin. Baru tadi ujiannya. Anwardin Gulo. Oke, selamat bergabung Pak Tarigan. Apa enggak hujan di sana? Hujan, Pak. Hujan. Kan biasanya saya tahu kalau hujan cuacanya pasti ketar-ketir. Oke, selamat bergabung Pak Tarigan. Pak Saragi, dari mana Pak? Pak Taher. Halo Pak Taher Saragi. Wah, ini sinyalnya tersendat-sendat. Halo, ini Pak. yang saya nggak tahu ini Pak. Ya, salam dari mana Pak Saragi? Dari Serdang Bedagai, Pak, Medan, Sumatera Utara. Ini sama tetangga nama Bu Vivi ya? Iya, Pak, betul, Pak. Iya, Pak. Satu kabupaten. Ponakan agak bonar semua ini. Yang saya nggak tahu ini, saya cah Cirebon iki jenenge sapa to, Mas? Cah Cirebon. Saya di sini bacanya Cah CRB gitu kan. Siapa dan siapa? Oh, Pak Ilham ya, Mbok ya, ditulis Pak Ilham. Kalau saya kan Cah CRB aja saya baca. Pak Ilham dari mana, Pak? Halo, Pak Ilham. Pak Ilham, ini banyak yang terkendala di sinyal kayaknya ini. Oke. Nggak connect. Pak Asril Hamid. Connect, Pak? Juga tidak. Pak Muhammad Jufri. Iya, Pak. Dari Purbalingga, Pak. Purbalingga. Iya, betul. Purbalingga Jawa Tengah. Wah, ini sering gempa ini, Pak. Longsoran sering di sana, Pak? Longsor, Pak. Longsor. Aman sekarang kan, Pak? Aman. Aman. Wah, ini jauh-jauh. Ada Purbalingga, ada Jawa Tengah, Jawa Barat. Oke, selamat bergabung, Pak Muhammad Jufri. Siap, Pak. Oke, ini Bu Nur Fauziah. Connect, Bu. Oke, Bu Nur, dari mana, Bu? Bu Nur Fauziah. Soundnya terkendala. Tidak apa-apa, kita pindah dulu. Pak Hardianto. Iya, Pak. Assalamualaikum. Dari mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Di Semarang, Jawa Tengah, Pak. Nah, ini orang Simpang 5 sampai juga di sini. Gimana robnya itu dekat stasiun itu udah selesai sekarang, Pak? Masih tetap, Pak. Masih tetap permanen, itu harus ada solusi itu. Betul, Pak. Bilang sama Pak Ganjar, masa rob di stasiun nggak beres-beres sudah tahunan gitu. Oke, selamat bergabung Pak Ardianto. Terima kasih, Pak. Ini Bu Ruli Widyastutik dari mana, Bu? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bapak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Saya dari Sumeneb, Pak. Dari? Sumeneb. Sumeneb, dari Madura, Sunda. Pak. Sumeneb, Madura, Pak. Oh, Sumeneb. Tak kira ya lah. Arek-arek luka. Pikir-pikir juga ini, Pak. Pikir-pikir tak ya. Gimana Suramadunya, Bu? Aman? Aman, Pak. Aman.
Suara saya bersih didengar dari Sumeneb? Bagus Pak, jelas Pak. Bagus, jelas. Oke, selamat bergabung Bu Ruli. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarna Sidik. Ini kayaknya Jawa Barat juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Sumarna? Saya dari Bandung, Pak. Nah, benar kan? Saya udah duga ini Jawa Barat kan. Nah, dari Sumarnanya aja udah ketahuan ini Jawa Barat. Oke, selamat bergabung Pak Sumarna. Ya, makasih Pak. Nah, ini betul-betul Nusantara ini kayaknya. Kali ini biasanya saya menghandle itu Medan, Aceh, paling Jambi, Palembang gitu. Sekarang dari sampai Sumeneb juga masuk. Oke, selamat bergabung Pak Sumarna. Pak Drayen Saputra. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Di Aceh Pak, Banda Aceh Pak. Dari ini. Baru saja disebut dari Banda Aceh, dari Aceh nongol ya. Gimana? Masih senang minum IU Pak? Alhamdulillah masih Pak. Kalau saya tahunya cuma IU aja. IU Luna Mano itu kan? 20 Pak. Ini sama itu. Oke, selamat bergabung Pak Drayen. Pak. Oke, Pak Sofian Sagita. Dari mana Pak? Pak Sofian Sagita. Pak Sofian. Pak. Dari Cirebon Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maswin, Pak Ardianto, tolong di-mute dulu. Pak Firmanto, tolong di-mute dulu. Oke. Pak Sofian, dari mana Pak Sofian? Wah. Tolong soundnya di-mute dulu Pak. Yang tidak disebut, tidak dipanggil. Tolong Pak Sofian, dari mana Pak Sofian? Ya, saya dari Cirebon. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Oh, aduh. Tapi ini memang kita cuma lihat dahinya aja Pak. Susah saya mencermati tingkat kegagahan Bapak. Itu Bu Ratih dari tadi mirip. Ngelirik ini. Seberapa gagah kira-kira Pak Sofian gitu. Susah Bu Ratih lihat. Oke, selamat bergabung Pak Sofian. Oh, Bapak kasihanlah sama Bu Ratih. Itu udah susah Bu Ratih lihat lirik-lirik Bapak tadi. Oke. Selamat bergabung Pak Sofian. Ini Bu Ratih dari mana Bu? Ya, Pak. Bu Ratih. Bu Ratih Mayastari. Bah. Sound saya kedengaran Bu? Bu Ratih? Kalau tidak bisa dijawab, ngangguk aja juga bisa. Sekedar mengindikasikan nama saya. Masih terkendala. Saya tidak tahu, soundnya tidak jelas. Oke, Pak Maswin. Dipanggil hilang, lari dia. Oke, Bu Ratih mau ngomong? Masih belum. Pak Firmanto, monggo Pak. Dari mana Pak? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana Solo, Pak Firmanto? Wah. Dari Solo, Jawa Tengah Pak. Dari Solo ini ponakan Pak Jokowi langsung ini. Oh, jauh Pak. Jauh. Oh. Oke. Selamat bergabung. Ya. Selamat bergabung. Kalau saya nggak Solonya yang ingat Pak. Ponggonya ingat saya enggak? Iya. Di mana Pak? Ya. Enggak, Ponggonya pernah ke Ponggo Pak? Ponggo? Iya. Pernah, nggih. Pernah, nggih. Ya. Selamat bergabung Pak. Iya Pak, makasih Pak. Mudah-mudahan betah. Di Solonya di mana Pak? Saya
Di Sriwedari, Pak. Oh, Sriwedari. Sriwedari. Ya, Oh iya. dekat stadion Oke. itu loh. Enggak, Pak. Dekat stadion. Oke, selamat bergabung, Pak. Pak Mubarak Rizky. Pak Mubarak Rizky bisa monitor? Aman, Pak. Rizky Al-Mubarak. Aman. Oh, Rizky Al-Mubarak. Di sini Mubarak Ya. Rizky. Oke, dari Yang mana dua ini Pak pakai Rizky? email yang satu lagi. Gimana, Pak? Oh, dari mana, Pak? Dari Bandung, Pak. Jawa Barat. Dari Bandung. Wah, ini saya betul-betul ketemu Sabang Merauke ini betul-betul. Yang biasanya satu provinsi aja. Sekarang betul-betul ini giliran di Jawa banyaknya ini. Tasikmalaya, Semarang. Oke, bahkan ada yang dari Sumeneb tadi, Bu ya. Ada yang belum termonitor. Pak Agus Salim tadi dari mana, Pak? Udah tadi ya, Pak ya? Pak Agus Salim? Halo Pak Agus Salim, Assalamualaikum. Tatapannya penuh arti. Tidak bisa kita nikmati. Oke. Dari chat udah ada Pak, dibuat Pak Agus Salim Pak. Dari Lampung dia Pak. Oh, dari Lampung. Ada chatnya. Ya saya tidak sempat mencermati chat tadi. Masalahnya kalau saya baca chat kan ketinggalan orang baca-baca saya. Oke, selamat bergabung Pak Agus Salim dari Lampung. Biasa. Asal nggak lagi menjinakkan gajah aja beliau. Pak Ibu Andriani dari mana Bu? Tadi Bu udah bisa dengar sekarang suaranya? Masih belum. Tadi Bu Ratih juga sudah bisa dengar Bu? Juga masih di chat Pak. Dari mana tadi ya? Dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Majalengka, Jawa Barat. Ya Pak. Ya. Bu Nur Fauziah juga Pak. Dari Bandung, Jawa Barat. Bu Nur Fauziah dari Bandung, Jawa Barat. Jadi ini kayaknya kloter Jawa Barat ini kayaknya sekarang ini. Karena rata-rata penerbangan ini berasal dari Jawa Barat. Nah, yang dari utara sekarang agak minoritas dia. Sorry aja, yang biasa di utara ini isinya. Kalau yang angkatan 1, 2 itu mayoritas utara. Angkatan 3 itu ada gabungnya dengan Palembang dan Jambi. Dan sedikit Sumatera Barat. Aneh. Yang mengadakan UNP tapi yang Sumatera Baratnya Siti bae. Ya kan? Saya tidak tahu kenapa begitu sampai di Padang kenapa orang Padangnya pada kemana, pada kabur semua kali. Oke Bapak Ibu, yang jelas kita kebagian jatah ini. Saya dapat jatah yang paling sebetulnya paling enak gitu Bu. Kenapa paling enak? Karena saya cuma ngomong-ngomong doang. Kan jatah pertama ini kita ngomongnya Bapak Ibu bagaimana membuat RPP, mempersiapkan perangkat pembelajaran on the track. Kan gitu. On the track itu artinya tidak melupakan aspek kata kunci utama itu hot loh. Tapi dari beberapa ujian yang saya alami, yang saya bimbing gitu, yang saya cermati, yang saya uji, hot dan TPEC yang merupakan syarat dasar RPP zaman now, ya kan? Itu hanya ada dalam khayalan. Implementasinya sangat minim. Hot suka-suka hot. Nanti Bapak Ibu juga belajar pedagogi, yang pedagogi ya suka-suka. Jadi kalau kayak orang Padang bilang itu Bu, kalau menggulai gitu, santannya nggak nyatu gitu. Kurang kacau gitu. Biasa enggak ibu-ibu, kalau bapak-bapak kali kurang pemahaman tentang gulai. Tuh, kalau orang Padang piawai dia gulai semua. Ya kan? Jadi semestinya itu enggak nyatu. Bapak Ibu belajar pedagogi, Bapak Ibu belajar TPEC, Bapak Ibu belajar hot, tapi hot suka-suka hot. Hot tapi tinggal dikasih fan aja gitu kan. Ini enggak. Hotnya jadi dingin gitu. Nah, itu yang pengalaman yang kita lihat kemarin, ya kan? Jadi tidak berkembang itu. Sebentar, kok recordnya mati lagi?
Jadi dalam pembelajarannya yang menonjol itu adalah bagaimana Bapak Ibu membuat RPP, bahan ajar, dan video masing-masing jalannya itu tidak sinkron. Ya kan? Misalnya RPP-nya dia bilang 8 kali pertemuan, 8 jam. Faktanya nanti bahan ajarnya cuma untuk 2 jam. Atau sebaliknya. Enggak. Jadi itu masalah mendasar kita. Sebentar Bapak Ibu, acara kita ini harus direkam untuk pusat. Tapi rekaman kita tidak jalan dari tadi. Jalan sebentar habis itu mati lagi dia. Sebentar. Nah itu baru jalan dia. Oke. Jadi yang utama itu Bapak Ibu bagaimana mempersiapkan bahan ajarnya, mempersiapkan RPP-nya, mempersiapkan videonya, mempersiapkan presentasinya, sinkron semua. Menganut unsur tipek, menganut unsur hot. Jadi itu kata kuncinya. Nah, kemudian kan RPP itu kan modelnya RPP 1 lembar itu sekarang kan. Meskipun RPP-nya 1 lembar, tapi explanation-nya, backingnya tetap sekian puluh lembar, kan gitu. Nah, yang masalah itu banyak RPP dari yang kita ujikan kemarin, tadi dan udah 2 hari ini, udah dari hari Sabtu, itu RPP-nya itu dibuat hotnya tidak muncul, KD-nya juga tidak ditulis. Lah kalau KD-nya tidak ditulis Bapak Ibu, kita mencermatinya dari mana? Terpaksa saya mencermatinya itu meminta bahan, bukan bahan ajar, slide-nya. Dari slide-nya ada KD. Di bahan ajar ada KD, tapi di dalam RPP tidak ada KD. Nah makanya itu yang kita katakan, Bapak Ibu tolong betul-betul dijaga dan dipilih KD yang mau Bapak Ibu tampilkan itu adalah KD yang selanjutnya dan seterusnya di new peer teaching maupun di PPL-nya nanti itu yang dipakai. Tadi ada misalnya tadi ada satu peserta alasannya, Pak keburu Pak, saya tidak sempat begini, tidak sempat begini, tidak sempat begini. Alasannya kenapa Bu? Ya saya rubah lagi, saya rubah lagi, saya rubah lagi. Yang menyuruh berubah-berubah siapa? Yang berubah itu kan cuma Satria Baja Hitam. Enggak. Jadi enggak konsisten aja. Makanya dari pertama, ntar kan ketika review perangkat, paling-paling ada komen. Kalau ada komen ya disempurnakan, diperbaiki bukan dirubah. Dirubah itu dalam makna disempurnakan begitu. Bukan pindah ke lain hati. Kalau pindah ke lain hati itu kan ngawur jadinya. Kita sandung di sini, kita rubah. Sandung lagi, rubah lagi. Enggak benar cara berpikirnya. Makanya waktu penetapan KD yang betul-betul Bapak Ibu ajarkan. Jangan KD yang dibawa Raul Lemos pula. Yang dipertengkarkan dengan si Anangnya kan. Itu KD juga dilarikan sama Raul Lemos. Artinya apa? Kita merencanakan itu memang udah berpikir dari awalnya. Jangan rencana itu kaget-kagetan. Oh, rasanya enak ini, rasanya enak ini, rasanya nggak pakai ahan. Makanya kurikulumnya dicermati. Kurikulum dicermati. Yang kita buat itu KD-nya turun dari kurikulum. Dianalisa kurikulumnya. Nek gua mau ngajar apa? Kan gitu. Jangan dadakan. Kalau dadakan itu nanti Bapak Ibu kecewa pas di jalannya, pas kecewa itu pas habis ada review mau ganti serba kepepet semua. Waktu kita betul-betul sikat, Bu. Pokoknya dijamin deh 10 hari itu 10 topik itu 10 topik kalau saya tidak salah ya 10 topik itu lumayan melelahkan. Cuman saya punya kiat. Saya punya kiat kalau itu melelahkan. Dia jadi melelahkan kalau Bapak Ibu merasakan itu beban.
Maksudnya kayak pakai sepatu loh. Ya kan? Pak Toirin biasa pakai sepatu? Pak Toirin? Biasa enggak pakai sepatu, Pak? Pakai, Pak. Pakai. Tapi Bapak pikir nggak lagi pakai sepatu itu terus? Enggak, Ini Pak. gua nih pakai sepatu. Ini gua nih pakai sepatu nih. Ini pakai sepatu nih. Setiap dipikir pakai sepatu Bapak kesandung. Makanya orang kalau sepatu baru, sendal baru sering kesandung. Kenapa? Karena dia pikir. Dilihatin terus, dipikir terus. Ini baru nih, terkesandung nih, rusak nih. Ini kan gitu. Makanya tambah dipikir, tambah kesandung. Enggak. Jadi PPG ini tinggal cara Bapak Ibu menikmati aja. Nikmati aja. Enggak usah dipikir terlalu banyak-banyak. Enggak. Beruntung Bapak Ibu PPG dengan pola begini. Fair. Saya udah saya menangani PLPG dari tahun 2006. Ketika PLPG namanya baru, belum PPG. Ya kan? PLPG yang dalam jabatan. Itu nangis, Pak. Bu, banyak yang nangis. Dari Medan datang ke Padang. Dari Jambi datang ke Padang. Dari Tangerang datang ke Padang. Dari Aceh datang ke Padang. Atau datangnya ke Jakarta gitu. Ada yang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Padang ke Jakarta kan, karena tergantung prodinya kan. Dan itu betul-betul melelahkan. Berapa biaya? Ya kan? Meskipun ada yang ditanggung negara, cuman yang ditanggung masa upil-upil. Sementara bebannya kan berat bingit. Nah kalau dengan daring ini, ya masih di samping bebek kerjanya ya kan Pak Tohirin itu, Pak Ardianto masih di samping bebeknya kan. Betul, Pak. Masih ada yang bikinin kopi kan. Enggak. Betul, Pak. Makanya kita bersyukur, nikmati. Alhamdulillah, gua bisa begini nih. Ya kan? Coba kalau Bapak Ibu datang ke Padang. Ya kan? Bayangin aja, dari Sumeneb datang ke Padang. Berapa kali nyebrang Selat itu? Suramadu dulu. Enak. Enak Buruli. Lewat Suramadu dulu. Habis itu Selat Sunda. Mending sekarang udah beres tolnya dari Selat Sunda nyampe Palembang baru tolnya beres. Palembang ke Padang. Pegel Bu pinggang Ibu. Apalagi kalau mau naik pesawat, swab pula dulu. 2 juta untuk swab aja. Enggak. Jadi nikmati, ini berkah. Jangan dengan keluh kesah. Kalau kita lakukan ini dengan nikmat, dengan syukur, mudah-mudahan deh. Anteng aja ya enggak Bu Floren? Tak perlunya datang dari Sinabung datang ke Padang. Kalau enggak terpaksa melorot pula dia dari Simalungun itu ke Padang. Simalungun tadi ya Bu ya? Dari Medan, Pak. Oh iya, di Medan kota ya. Marah pulanya dia dibilang dari Simalungun. Kalau kampungnya Brastagi, Pak. Dari Gunung Sinabung. Gimana, Bu? Kalau kampungnya dari Gunung Sinabung, Pak. Tapi tinggalnya udah di kota, Pak. Nah, itu kalau dari Gunung Sinabung mana tadi yang dari... Dari Nias. Dari Nias siapa tadi yang dari Nias? Siap, Pak. Tarigan. Tarigan, Pak. Pak Tarigan. Ini gimana nih, tukar tempat sama Bu Floren? Pak Tarigan kampungnya di mana? Emang asli di Nias? Saya kira enggak loh. Enggak, Pak. Dari Deli Tua kita, Pak. Oh, dari Deli Tua. Nah, iya, kan? Pak. Kebaliknya itu, tukar tempat aja lah Bu Floren pulang kampung, Pak. Tarigan pulang kampung juga. Enggak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Artinya apa? Event ini sangat berat. Kalau kita bikin dia jadi berat. Tapi dia jadi mudah. Kalau kita nikmati. Makanya jangan terlalu banyak mengeluh. Jangan terlalu stres. Jangan mikir begini dan begitu. Enggak. Nikmati aja. Kayak naik andong, Bu. Bapak Ibu pernah naik andong nggak?
Pak, kalau naik andong, itu jangan ditahan goyangnya. Kalau Bapak Ibu goyang, tahan andong, pegel itu pinggang. Nikmati aja goyangnya. Ya kan? Nikmati goyangnya. Kan kita tenang aja nya begitu. Sedap juga nya itu. Ya kan? Tapi kalau kita tidak nikmati, kita pegangan kencang-kencang, yang kencang itu, biar tidak bergoyang, ya sakitlah kau, kata orang Medan, matilah kau, sakit katanya, ya kan? Ya, begitu ya Pak Tarikan ya. Jadi, apa maknanya? Bapak Ibu, kiatnya nomor 1 itu pilih KD itu memang berdasarkan silabus, berdasarkan kurikulum yang akan diajarkan. Itu kata kunci 1. Pilih KD yang visible. Nah nanti KD itu 3 ya. Yang mau ditampilkan ketiga. Pak, 3 itu apa? Harus 3 KD? Terserah. Bisa 3 KD, bisa 1 KD long term. Dia panjang loh. Ya kan? 8 kali pertemuan ini Pak, 8 jam. Saya mau bikin ini semua. Oke, silakan. Tapi yang jelas, detailnya jelas. Ya, nah. Jangan 1 KD itu 4 IPK misalnya. 2 IPK. Ya kan? Yang sederhana-sederhana aja. Jangan bikin trap, bikin bikin perangkap untuk diri sendiri. Enggak. Yang penting itu hot. Nah, apa indikasi hot? Hot ini kadang-kadang ngomongnya mudah. Tapi baru mengimplementasikannya, gimana sih ngukur-ngukur? Nah, biasanya orang hot itu cukup diukur-ukur dengan kata kerja, kan gitu. Kata kerja itu salah satunya. Yang paling gampangnya itu ngukur itu hot apa enggak hot, sederhana aja Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mempertanyakan kemudian tidak bisa langsung dijawab, itu hot itu. Tapi kalau sekarang misalnya Bu Wiwit ini dia lapar. Ya kalau lapar ya udah makan. Itu enggak hot. Tapi Bu Wiwit ini lapar. Nasi enggak ada. Duit juga enggak ada. Nah ini hot ini. Enggak. Gimana caranya dapat nasi kalau duitnya juga nggak ada? Kan gitu. Jadi yang hot itu sekali tanya nggak bisa langsung ada jawabnya. Kalau langsung sekali tanya ada jawabnya, ya itu mah nggak hot itu. Enggak. Jadi itu aja indikasi awalnya itu. Sesuatu yang lot, yang mudah itu, yang low order itu tinggal digoyang dikit, dia bisa jadi hot. Sama aja ketika kita, kalau analogi anunya itu, kalau waktu muda-muda Bapak Ibu itu mendekati pacar, itu hot itu. Karena nggak bisa langsung-langsung, kalau begitu langsung-langsung cabut dia. Kan waktu PDKT kan begitu. Iya Pak Toirin. Tanya dulu Pak Toirin, iya apa enggak gitu. Nah, kan. Jadi hot itu sesuatu yang nggak bisa langsung dijawab, orang harus berputar kepalanya mikirin. Nah, itu aja logikanya. Nah, kemudian tipek. Tipek itu juga tidak sesulit yang dibayangkan. Kenapa tidak sesulit yang dibayangkan? Tipek itu, ya kan, tipek itu kan kata kuncinya sederhana saja. Ada 3 variabel. Ada variabel teknologi, ada variabel pedagogi, ada variabel konten. Kalau konten, saya yakin sebagian besar Bapak Ibu ini kan Eskom. Eskom atau ST. Yang SPD biasanya cuma beberapa gelintir. Siapa yang SPD? Yang SPD berapa? Bu Floren? SPD. Nah, ada lagi yang SPD? Cuma 1. Pak Hardianto SPD. Wiwit SPD Pak, saya. Bu Wiwit SPD juga? Iya Pak. Kalau SPD agak sedikit beruntung Bu. Ini bukan artinya yang lain nggak beruntung. Kenapa? Karena unsur keduanya di pedagogi dia agak nyaman. Pedagogi itu kan sebetulnya more than pendidikan. Simpelnya orang katakan pendidikan, ilmu mendidiknya. Ya kan? Ilmu mendidik.
Kalau SPD udah terbiasa dengan ini. Tapi justru terbiasa itu yang bikin gamang. Saya banyak kecewa dengan SPD. Harusnya SPD lebih pintar, lebih piawai tentang kaidah-kaidah mendidik. Tapi karena kita ilmu itu kayak tadi, ilmu itu tidak pernah menjadi embedded gitu. Kalau bahasa kampung kita, bahasa kita orang komputer itu ndak embed gitu. Nggak menempel di diri kita. Ilmu itu kan ilmu bawaan aja. Enggak. Bukan sesuatu yang jadi kebiasaan kita. Makanya kita ribet. Enggak. Jadi pedagogi itu ilmu mendidik segala sesuatu, geremek-temeknya segala unsur keribetan tentang pendidikan. Pedagogi. Ya kan, nanti pedagogi itu kalau saya tidak salah nanti Bapak Ibu jatahnya pedagoginya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah saya. Enggak. Tinggal Bapak Ibu cocokkan. Nah, baru yang ketiga, konten. Ya kan? Kalau konten itu saya kira ya Pak, yang SD, Eskom itu lebih mumpuni daripada yang SPD. Tapi Bapak Ibu, ketiga unsur itu kalau kita kawinkan itu yang tipek. Ya kan ngajar sekarang sebetulnya kan ngajar zaman now Bapak Ibu. Makanya nanti ada materinya, udah di-download materinya tentang pembelajaran abad 21 sudah. Materi udah di-download. Sudah Pak. Udah. Pembelajaran abad 21 itu kan kalau kita baca kayaknya kita main-main aja, kita lewatin. Padahal itu core, inti. Karena itu pembelajaran abad 21 itu kan pemahaman kita tentang antara lain juga penjiwaan kita tentang peserta didiknya. Kenapa? Karena abad 21 itu ngajarnya nggak sama dengan peserta didiknya dengan orang-orang seusia saya. Kalau di sini ada enggak yang masih milenial ini? Ini kayaknya Pak Cah Cirebon ini kayaknya lebih milenial, kayaknya lebih muda kayaknya Pak Sumarna. Pak apa tadi yang Cah Cirebon? Emang Cah, kenapa Cah CRB gitu ditulisnya Pak? Nggak bisa dimonitor juga suara ya. Tapi suara saya jelas tidak terdengar. Saya khawatir ini, jangan-jangan saya ngomong sendiri sekarang. Jelas Pak, jelas Pak. Sebagian jelas, Pak. Sebagian enggak. Hah? Bahaya juga itu, sebagian jelas, sebagian enggak. Sebagian daerah Pak, sebagian teman. Jangan-jangan pas sebagian yang pentingnya pula yang lewat nanti. Enggak hot Bu Floren. Aduh. Coba kalau hot itu tinggal S-nya. Kan ribet kita jadinya. Aduh. Dari Sumenep denger nggak? Mana Ibu Sumenep Bu Ruli denger? Jelas. Saya acuannya Sumenep aja karena yang paling jauh Sumenep. Jadi kalau Sumenep bisa dengar, tidak ada alasan Bandung nggak dengar. Apalagi Lampung tadi. Mana Lampung tadi yang nggak dengar katanya? Siapa yang Lampung tadi? Udah hilang dia? Saya Pak. Pak Agus Salim ya. Oh, iya. Masa dari Lampung katanya nggak dengar? Sumenep aja dengar. Apa emang sinyal itu jumping gitu? Laptopnya yang bermasalah tadi Pak. Ini pakai HP sekarang. Sekarang pakai HP. Ya. HP itu udah selesai itu Pak. Namanya HP, habis perkara Pak. Udah clean itu, udah tuntas. Ya. Oke. Jadi tinggal Bapak Ibu kita anukan lagi. Kiat utama yang nomor 1, nikmati. Jangan stres. Jangan tegang. Karena kerja ini jalan kita panjang. Kalau Bapak Ibu stres dari babak awal itu sudah mati sebelum matinya itu. Kalau Naga Bonar bilang matilah kau katanya. Itu mati sebelum mati. Iya Bu Vivi. Bu Vivi ini kepalanya berat kali kayaknya.
Masih stay cool, Bu? Masih, Bu? Pak. Masih. Ya nggak mungkin lah dari Serdang, masa dari Serdang nggak dengar. Sementara orang dari Aceh aja dengar tadi. Enggak. Saya pembandingnya itu aja. Pak Ryan bisa dengar dari Aceh. Masa orang sampai di setengah jalan nggak dengar gitu. Sama dengan tadi. Masa Lampung nggak dengar sementara Sumeneb dengar. Jadi nggak ada alasan Bandung sama Lampung nggak dengar. Pak Beni ini masih stay dengan kita, masih bergabung ini, Pak Beni. Masih, oke, nice. Oke, jadi itu yang saya ingatkan, nyaman dulu, nikmati dulu, baru kita berproses. Tapi kalau kenikmatannya yang hilang, kenyamanannya yang hilang, proses kita tersendat. Kalau bahasa kampung kitanya itu jangan prejudice, gitu kan, katakan itu bahasa Sundanya itu prejudice. Kita udah memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap sesuatu. Kemudian kita stres sendiri. Ya kan? Kita kasih penilaian sendiri, habis itu kita stres sendiri. Padahal tanpa penilaian apa-apa ya easy going. Ya kan? Kalau orang tadi bahasa Sundanya itu there is nothing impossible gitu kan. Ya enggak? Ya? Apa tuh artinya Pak Toirin? There is nothing impossible? Kurang hafal bahasa Sundanya, Pak. Bahasa Sundanya itu there is nothing impossible. Itu jangan lupa gosok gigi sebelum mandi. Kan itu. Ya? Jadi santai aja, tapi on the track. On the track itu track pertama tadi adalah pemilihan KD yang dianalisis berdasarkan kurikulum yang fix, yang betul-betul akan Bapak Ibu ajarkan. Nah, ribetnya ada satu nanti. Satu di antara yang ribet itu sebetulnya ribet dalam tanda kutip. That's not too difficult. Apa yang that's not too difficult? Bapak Ibu diminta mempersiapkan materi sedemikian rupa 1 KD. Nanti Bapak Ibu tampilkan cuman 30 menit. Cilokonya sesudah 30 menit ditampilkan, videonya cuma diunggah maksimal 5-7 menit. Nah, kan ribet lagi nih. Video dibikin 5-7 menit. Tapi yang ditampilkan 30 menit. Artinya harus ada rekayasa. Ya kan? Harus direkayasa videonya. Harus dibuat, harus dipotong, harus diobo-obo. Oh Pak, saya itu untungnya. Untungnya apa? Karena saya nggak berbicara di lingkup orang IT. Kalau soal potong-memotong video, that's so easy untuk mereka. Yang saya khawatirkan kalau saya yang ngajar di sejarah, di FIK. Saya teman-teman di ilmu keolahragaan udah pada menjerit gitu ketika gurunya diminta memotong video. Bayangkan, yang dia tahu itu adalah berlari kencang. Sekarang disuruh memotong video. Itu luar binasa bagi mereka itu. Sama aja, yang ngajar di SMK siapa? Ada yang Bapak Ibu yang ngajar di SMK? Saya, ya, ada Pak, banyak. Di SMK itu, pengalaman saya di SMK itu, anak ditampar mah nggak masalah. Bapak Ibu tampar dia nggak masalah. Bapak Ibu strap jemur dia setengah hari di lapangan nggak masalah. Tapi tahu yang paling nggak suka anak SMK? Disuruh bikin makalah. Agak 5 lembar atau 3 lembar kau bikin makalah ini. Kau bikin tulisan ini. Kau baca ini. Jungkir balik dia itu. Pak, saya ganti aja Pak. 2 jam bersihin WC enggak apa-apa Pak. Atau ditampar 3 kali pun tak apa-apa Pak. Tapi jangan bikin makalah Pak katanya. Kan gitu. Enggak. Betul Pak. Jadi artinya apa? Kita perlu kiat-kiat. Kiat-kiat menghadapi apa saja. Nah, kiat menghadapi ini tadi yang nomor 1 santai. Yang kedua, memahami hot dan TPEC. TPEC itu adalah mengkolaborasikan teknologi
di dalam pengajaran, namun tidak melupakan unsur mendidik. Nah, unsur mendidik itu antara lain itu adalah pemahaman tentang peserta didik, pemahaman tentang model pembelajaran abad 21. Karena abad 21 pembelajaran kita terhadap generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi nganeh gitu Bapak Ibu. Itu peralihan generasi dari zaman normal ke zaman new normal gitu. Kenapa new normal? Karena generasi Z itu adalah tipe orang yang nggak mau menyimak lebih dari 10 atau 15 menit. Tipe dia tidak membaca, tidak mau mendengar Bapak Ibu ngomong lama-lama. Nah sekarang kalau Bapak Ibu bikin slide, bikin materi, bikin bahan ajar. Kalau bahan ajar that's okay. Tapi bikin materi, bikin slide, bikin video, isinya Bapak Ibu berceramah 3 meter. Enak. Bosen dong dia. 5 menit pertama dia tertidur. Apa pulanya ini katanya kan. Tidurnya dia. Ya kan? Makanya pintar-pintar bikin slide. Enggak. Jangan bikin slide itu udah jelas judulnya aja, judulnya itu PowerPoint. Ya. PowerPoint. Tapi nyatanya yang disajikan apa? Power story atau power history. Ya. Oh, power story. Masa ya paragraf yang ada di buku ceplok, plok, pindah ke slide. Plok, plok, pindah ke slide. Itu ada dusta di antara kita artinya. Ya. Ya kalau bikin kayak begitu ya makanya anak Bapak Ibu tidur. Dia enggak nyimak, jangan salahkan. Kok bandel banget anak sekarang. Kok anak, coba ya Bapak Ibu yang udah ngajar lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Bandingkan Bapak Ibu ngajar 5 tahun yang lalu dengan sekarang. Pasti semua menggeleng-geleng. Beda banget. Beda banget. Apalagi kalau membandingkannya kalau saya. Saya juga belum terlalu lama ngajar. Baru 34 tahun Pak. Baru 34 tahun. Mungkin lama saya mengajar ada yang seusia Bapak Ibu. Ya kan? Saya ngajar udah 34 tahun. Itu kalau saya bandingkan saya ngajar 30 tahun yang lalu dengan sekarang. Stres saya. Kalau saya bandingkan itu. Makanya saya nggak mau bandingkan itu. Kenapa? Karena jelas-jelas anak itu diajar bukan dikomparasi dengan zaman lalu. Dia diajar di zamannya. So, kalau yang diajar anak milenial, anak generasi Z, sesuaikanlah pembelajaran Bapak Ibu, sesuaikanlah slide Bapak Ibu, sesuaikanlah materi Bapak Ibu dengan generasi Z. Sedikit-sedikit slide-nya dimasukin juga Mobile Legend di dalamnya. Ya kan? Tertarik mereka itu. Kalau ada mobile, Bapak Ibu ceritalah Mobile Legend sama dia. Ya kan? Bapak Ibu ceritalah tentang bagaimana merancang game. Mereka tertarik. Tapi jangan Bapak tanya sejarah si Singamangaraja dengan dia. Ya kan? Begitu Bapak Ibu sejak tanya sejarah si Singamangaraja, tuh anak langsung bertanya. Si Singamangaraja itu orang mana? Katanya. Dia tanya itu. Emang hubungan apa si Singamangaraja itu dengan Avatar katanya? Lah, mungkin si Singamangaraja ini dulu nyebrang Pulau Samosir itu katanya bisa menguasai air kayak Avatar gitu kan. Ya begitu, karena dunianya itu. Makanya cocokkan dunianya. Slide-nya dicocokkan. Disesuaikan dengan zamannya. Jangan dibilang anak yang bandel. Sebetulnya Bapak Ibu tidak adaptable. Kita yang gagal beradaptasi. Kita salahkan generasi. Ya enggak? Anak sekarang itu anak yang nggak betahan. Orang paling nggak betah. Ya enggak? Tapi dia multitasking.
Lebih hebat dari Bapak Ibu. Dia multitasking. Pasang headset. Buka HP. Nonton TV. Dibuka koran. Saya nggak tahu ya mana yang dia baca. Enggak. Dia TV. Matanya ke TV. HP dibuka. Dia lagi chat. Headsetnya terpasang. Koran dibolak-balik juga gitu. Saya mikir sendiri, ini generasi apa lagi nih yang ada di depan kita. Tapi kitanya mereka tahu semua. Ayo. Jadi Bapak Ibu harus paham, begitulah, itulah generasi sekarang. Ya. Dan saya tidak tahu 5 tahun ke depan seperti apa lagi. Dan Bapak Ibu ketemu itu loh. Bapak Ibu ketemu generasi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Ya kan? Kalau saya walau-walam. Walau-walam sembuh. Tapi kalau Bapak Ibu tambah ketemu ini yang sakit-sakit itu. Beruntunglah saya cuma ketemu sebatas Bapak Ibu gitu kan. Masih segar-segar, fresh-fresh. Tapi kalau ketemu yang kebelakangan ini memang beda bingit gitu dengan saya latar belakangnya. Tapi ini karena pembukaan ya, enggak apa-apa. Kalau harusnya Bapak Ibu yang banyak cerita pengalamannya. Enggak. Kita tanya pengalaman lah dikit nih. Kita tanya Pak Agus Salim ini, yang orang Lampung ini, dia tadi kurang cerita gitu. Kita tanya ceritanya sekarang. Gimana Pak pengalamannya kalau menyusun KD itu, menyusun RPP itu Pak? Oh sebentar. Kopinya udah di-download belum? Saya udah download kopinya. Belum download ya? Belum download dulu kopinya. Itu kesalahan teknik belajar sekarang. Kalau mau belajar itu, kalau mau ada sesuatu pertemuan meeting itu tahu nggak Bapak Ibu? Saya meeting itu bisa 3, bisa 4. Kecuali tadi. Tadi itu karena dari hari Sabtu itu nggak bisa saya. Karena itu ujian. Ujian PPG itu Pak, Bu, direkam. Dikirim ke Jakarta. Jadi nggak bisa dosennya gini-gini tiap sebentar, nggak bisa. Instrukturnya lari-lari tiap sebentar, nggak bisa. Jadi agak pegel pinggang saya. Makanya ketika saya diberitahu siang tadi, dia bilang, Pak, jatah Bapak lagi Pak, lanjutan angkatan 4. Saya bilang, ini aja saya pegel-pegel angkatan 4 apaan? Selesainya baru jam 5 tadi meeting kan, ujian itu. Habis ujian jam 5 rapat. Sampai jam 6. Saya pulang pegel-pegel. Lagi capek-capek, harus pula ini malam kan. Ya kata Om itu begitu katanya. Jatah saya katanya. Padahal biasanya jatah saya di pedagogi. Sekarang disuruh pembukaan. Awal-awal ya udah deh. Kalau pembukaan paling saya ngobrol-ngobrol begini kan enak. Saya nanya Pak Agus Salim. Kumaha tuh Pak? Ya kan? Coba deh ceritanya gimana. Berbagi gitu. Biar orang Sumeneb bisa tahu gitu kan. Kalau di Sumeneb ya. Oke Pak, monggo. Kalau selama ini ya paling baru sebatas download dari punya orang, kemudian disesuaikan dengan yang ada di sekolahan Pak, seperti RPP dan sebagainya tadi. Jadi kalau untuk kemampuan membuat sendiri, ya terus terang belum bisa itu. Ya mudah-mudahan dengan ini nanti bisa lah gitu. Oh pasti bisa Pak. Jangan bilang belum bisa Pak. Nah itu sebetulnya satu di antara apa itu namanya? Karena kita tidak percaya diri Pak. Itu yang bikinnya. Itu kalau saya mahasiswa saya gituin saya reject langsung Pak. Namanya kalau saya itu namanya copet. Oh Pak copet. C-O-P-E-D-S. Bukan copet to finger, bukan maling gitu, copet begitu maknanya. Copet itu adalah copy paste, edit sedikit gitu. Copy paste, edit sedikit. Apapun yang namanya copet itu tak bolehnya itu Pak. Turnitin kenanya dia itu.
Itu kenapa Bapak bilang tidak bisa itu kan tidak percaya diri aja, Pak. Jadi masalahnya apa, tidak boleh lihat punya orang? Oh, absolutely. Boleh. Lihat punya orang boleh. Tapi bukan diupdate sebetulnya, Pak. Lihat punya orang itu pengayaan. Ya kan? Kalau nggak boleh lihat punya orang, Pak, generasi manusia ini terhenti, Pak. Harus saling lihat. Iya, Pak Beni. Ya, boleh toh, Pak, lihat punya orang, Pak. Harus, Pak. Harus. Kalau nggak boleh lihat punya orang, generasi manusia terhenti. Nah, yang penting itu SNK. SNK. Apa SNK? Syarat dan ketentuan berlaku. Kan? Artinya apa? Kalau nyuplik punya orang, lihat punya orang, monggo. Boya tak omongin. Ini dikutip dari si Anu. Ini diambil dari si Anu. Itu hak kekayaan intelektual. Enggak? Masa kita tidak bisa bikin sendiri? Kita kan udah dikasih KD, kemudian dikasih petunjuk. Ada format. Indonesia ini negara paling lengkap, Pak. Saking lengkapnya dibikin lagi Omnibus Law sekarang. Saking lengkapnya. Tak lengkapin lagi gitu. Ditambah lagi Omnibus Law. Gitu kan. Biar bikin semakin ruwet dan semakin lengkap begitu kan. Karena apa yang tidak ada? Coba Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu mau bikin apapun ada petunjuknya. Misalnya ini. Bikin RPP. Tujuan. Ada petunjuknya? Ada. Tujuan adalah bla 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 bla. Harus meliputi ini. Harus masuk ini. Tujuan. Nanti mau bikin KI. KI adalah bla 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 bla. Ada petunjuknya. KD adalah bla 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 bla. Ada petunjuknya. Enak. Enak tenan. Ono kabeh. Iya toh? Ada semua. Petunjuknya ada semua. Bikin ini ada petunjuknya. Bikin ini ada petunjuknya. Bikin ini ada petunjuknya. Ini orang salah. Enggak. Jadi yang penting itu babak pertama itu Pak Gus. Saya diajar dulu sama guru-guru saya, orang tua saya selalu mengatakan, apa saja yang kamu omongin, biasanya itu akan ijabah oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita sering-sering ngomong, wah si Anu itu jelek ya, itu tuh jelek ya, maka yang jelek-jelek bakal nongol untuk kita. Karena kita terlalu sering ngomong jelek-jelek aja. Tapi kalau kita bilang, Bu Florenta tuh cantik ya, Bu Andeni itu cantik ya, Bu Wiwi itu cantik ya. Nah, Bapak Ibu dapat yang cantik-cantik nanti. Nah, makanya jangan ngomong yang jelek-jelek. Jadi kalau kita ngomong, nggak bisa ya, gimana ya, nggak bisa ya. Emang nggak bisa beneran. So, yang penting itu adalah optimis. Kalau ini pasti bisa, ini pasti bisa, ini pasti bisa. Yakin aja dulu. Enggak. Ini ada pendatang baru satu lagi, Pak Uliat Sudaryat. Nah, ini pemain baru dari dunia Kang O. Selamat malam Pak Uliat, selamat bergabung. Hanya gambarnya. Wis rapopo. Ya. Oke, maksudnya itu Pak Agus. Saya bukan ngomongin Pak Agus gitu, tapi maksudnya kita semangat, kita yakin kita bisa. Pasti Pak. Pasti, tapi kalau kita sering bilang susah deh. Iya emang susah. Susah beneran dia. Enggak. Jadi jangan terlalu bilang banyak-banyak susah.
Insya Allah semua bisa. Ya. Itu dari Pak Agus Salim. Sekarang mungkin Bu Sifa udah bisa ngomong. Bu Sifa. Gimana Pak? Bu pengalamannya? Kalau bikin KD itu gimana? Caranya bikin KD. Bikin RPP itu gimana pengalamannya? Kalau pengalaman saya, buat RPP itu sulit di bagian IPK-nya Pak, yang menggunakan taksonomi belum itu. Saya lebih gak paham di situnya. Di taksonomi belum tuh? Kan kami modelnya buat RPP itu nggak asal ngambil dari internet Pak, buat sendiri gitu Pak. Formatnya udah dikasih, kan jadi kami disesuaikan KD-nya, misalnya kalau mengidentifikasi IPK-nya harus menggunakan apa, kata taksonomi belumnya yang cocok gitu Pak. Jadi itu saya di situ memang asal nyusun RPP bolak-balik lihat taksonomi belum itu Pak, lupa aja gitu Pak. Tapi hati-hati Bu, taksonomi belum itu udah di-create, udah diperbaharui juga sama Cardswall, ya kan? Kemudian taksonomi belum juga dikawinkan oleh Dreyer. Jadi udah ada progres dari belum yang pertamanya, ya kan? Makanya ujung-ujung akhirnya itu kan create, mencipta. Ya kan? Sesudah sintesa. Bagus Bu. Tapi sebetulnya nggak ribet-ribet banget Bu. Tapi yang penting bagi kita, seluruh taksonominya berada di ranah di atas C4 semua Bu. Iya. Ya kalau udah C3 itu harus naik ya Pak, C4. C3 udah lumayan. Itu di ambang peralihan aplikasi, implementasi kan aplikasi. Ya kan? Cuma kita itu kan diminta berharap berada di C4, C5, C6. Namun nggak semuanya harus C4, C5, C6. Nanti kita ribet loh. Ribetnya itu gini. Kita kasih C4, C5, C6 semua. Nanti anak kita pada jeblok semua nilainya. Dia kagak paham, dia kagak ngerti. Nanti langsung kita katakan, bego semua anak gua katanya. Lah yang kita kasih minta standar terlalu tinggi. Ya kan? Jadi ada variasinya Bu. Ada variasinya kapan kita bermain di C sekian dan C sekian. Namun demikian target akhir itu berada di hot tadi, di C4 ke atas gitu. Nggak ribet itu Bu. Itu tinggal menikmati aja sih belum itu Bu. Itu karena belum dinikmati aja itu. Mudah-mudahan. Ya, setidaknya udah ada niat. Nice. Mungkin dari Pak Muhammad Jufri ada pandangan Pak? Ya, menambahkan ya sebenarnya secara prinsipnya hampir sama itu ya Pak. Intinya ya kita download kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Cuma memang terkendala implementasinya itu kondisi real siswa, input siswa itu kadang ketika kita mentargetkan tinggi tadi Pak, ketika kita mentargetkan sampai grade, tapi pengetahuan mereka sebenarnya secara levelnya saja masih bisa dikategorikan masih di bawah begitu. Jadi untuk sampai up-nya kan masih agak susah begitu. Nah kalau kita paksakan itu juga susah sendiri begitu kan ya Pak ya. Akhirnya saya pribadi gitu, saya pribadi itu pada akhirnya ya mengajar itu dengan turunin dikit. Nggak target muluk-muluk begitu. Kadang yang penting bahkan pernah saya mencoba itu memang KD-nya itu, tapi yang saya ajarkan berbeda begitu. Artinya ketika siswa dipaksakan untuk menyerap itu susah begitu loh. Jadi akhirnya daripada saya memaksakan mereka untuk memahami itu, saya turunkan lagi, kemudian saya juga kombinasi dengan pengetahuan yang non dari materi begitu Pak kalau saya.
Bagus Pak Jup, cuman saya punya komentar lain loh terhadap yang begini-begini nih. Enak. Ini pengalaman juga ya Pak ya. Pengalaman kita sharing pengalaman kan apa-apa. Enak. Jadi memang kalau kita pikir Pak, ini apalagi kalau SMK ya, kita paksakan untuk di C5, C6, C4 itu aja 2 neraka untuk dia. Saya udah bilang tadi. Untuk anak itu enggak apa-apa ditampar, enggak apa-apa dijemur setengah hari daripada disuruh bikin makalah 3 halaman. Begitu betul hantunya. Nah itulah itu dia triknya yang kita katakan pembelajaran abad 21 itu. Bagaimana kita mensinergikan TPEC tadi, karena pembelajaran abad 21 itu core-nya, intinya bukan how to transfer the knowledge to everybody or to somebody. Tidak begitu. Bagaimana kita mentransfer ilmu kita, kepala kita kepada anak? Enggak. Itu long time ago. Pembelajaran zaman purbakala begitu. Sekarang adalah bagaimana mengarahkan anak how to elaborate the resources. Itu kata kuncinya. Bagaimana anak itu tahu di mana resource itu, karena kita pembelajaran itu pembelajaran berorientasi big data, kan itu. Jadi nggak perlu dari kepala kita, nggak perlu dari buku kita. Lo tahu nggak? Lo kalau mau belajar ini, lo cari di anu, lo cari di anu. Dia tahu di anu itu di mana. Jadi tinggal itu Pak Jufri, saya kira yang perlu kita optimalkan karena anak itu akan mengelaborasi sendiri. Saya diajar dari kecil sama orang tua saya. Kok saya ngomongin orang tua saya terus ya? Rapopo. Cuman baru 2 kali tak contohin gitu kan. Orang tua saya itu mengajarkan kepada saya ketika saya awal-awal dulu menikah. Apa orang tua saya bilang kepada saya? Kau boleh atur anak kau seperti apapun, kau boleh ajar apapun, tapi ada satu hal, kau bisa tahu apapun tentang anakmu, cuma satu hal yang kamu tidak akan pernah tahu tentang anakmu. Saya tanya, apaan Pak? Yang tidak kau pernah tahu dengan anakmu adalah saat kapan anak kau mulai tahu. Itu loh Pak. Saat kapan anak kau tahu. Makanya kita hati-hati. Kita kadang-kadang underestimate menganggap anak nggak bakal tahu. Dia nggak ngerti. Dia nggak tahu. Kita tidak pernah tahu kapan dia mulai tahu. Maka tugas kita itu adalah mengarahkan dia ke titik-titik tahu itu. Misalnya, kalau kita suruh elaborate di sebuah situs. Kita biarkan anak kita melanglang buana meranjah itu berselancar di dunia maya. Ya dunia si maya dia ketemukan. Ya kan? Yang aneh-aneh dia temukan karena kita nggak guide. Tapi kalau kita guide, lo kalau mau cari tentang ini situsnya lo. Kalau mau cari tentang ini pustakanya lo. Lo pergi ke Nanyang University, lo pergi ke Manchester. Lu pergi kalau misalnya di Jogja itu mana-mana bapak aneh. Pak Firmanto tadi di Solo itu. Lu pergi ke Admi Solo. Ke Mikail gitu kan. Pernah ke Mikail Pak? Pak Firmanto? Lewat saja Pak. Pak Firmanto tadi udah lari dia. Lewat aja nggak pernah masuk Pak. Iya. Waduh sayang sekali. Wong Solo. Tapi ya pendidikan bagus sekali Pak. Ya bagus Bapak lihat jauh. Coba masuk Bapak akan lebih kaget lagi Pak. Sehingga saya pernah pertanyakan di sana dulu. Saya ini jenenge pabrik apa sekolahan? Iya. Bisnis sekolah apa pabrik gitu kan? Pabrik. Enggak. Hampir mirip. Saya sampai pikirnya gitu. Ini pabrik bersembunyi di balik istilah sekolah supaya pajaknya murah. Ya kan gitu. Atau kalau memang sekolah yang betul-betul dijadiin pabrik gitu. Masuk deh Pak. Ajak anak-anaknya kunjungan ke sana Pak. Untuk komparasi. 2 itu. Di Mikail kan di depannya Admi itu. Loh kok orang Padang tahu Solo ya?
Ya gitulah saya keliling-keliling. Makanya Ibu Medan mau cerita Simalungun dengan saya juga oke, mau cerita Medan Florenta, Ibu Florenta mau cerita Sambu cerita kemana, sampai ke Percut Sungai Tuan, sampai ke Bedagai itu, udah tahu obok-obok semua. Yang dari Natal tadi mana? Kalau Natalnya memang belum saya. Itu belok kiri, itu Natal itu kan di Sidimpuan, gimana sih? Ketanopan belok kiri. Itu memang belum masuk saya itu. Tapi kalau mau cerita Bengkulu, Lampung, Palembang, ceritain deh sampai ke Ternate sana, Surabaya, Sumeneb, itu mana? Orang Sumeneb tadi udah tidur dia. Bu Ruli. Hadir, Pak. Saya udah keliling tempat Ibu. Saya orang Lasak, Bu, semua tempat tak kunjungi, tak obok-obok gitu. Ya. Jadi Pak Firmanto, saran saya, rugi kali Bapak nggak pernah ke sana, Pak. Karena ada sebuah komparasi yang kita dapat cara belajar di sana. Misalnya Pak, ya. Ini saya cerita kampungnya Pak Firmanto ini. Ya kan? Di sana itu kalau ada guru misalnya matahin pahat, Pak. Pahat patah. Pahat mesin bubut misalnya. Patah pahatnya. Ganti, Pak. Emang ganti pakai duit? Ya enggak. Gantinya dengan, kalau pahat itu katakanlah harganya misalnya 100.000. 100.000 itu setara dengan 1 jam kerja. Makanya si guru nambah jam kerjanya 1 jam. Begitu. Jadi semua merasa bertanggung jawab, semua merasa memiliki. Bagi bapak-bapak ibu yang di Jawa itu kan dekat itu ke sana, pergilah. Sayang sekali kalau nggak pergi ke sana, komparasi bagaimana di tempat orang. Supaya kita nggak merasa bahwa kita aja yang hebat gitu. Atau kita merasa tertinggal sendiri. Saya kira itu, kita udah berapa lama ini? Ceritanya kok kelamaan ya. Tadi kita mulai jam 30. Ya paling lama 5 menit, 10 menit lagi lah. Ini karena udah banyak yang pada menghilang, saya jadi berpikir-pikir. Pak Sadam mulai tidur, Pak Mubarak mulai tidur, Pak Drayen mulai tidur, Bu Nur Fauziah juga udah tidur. Pada pergi tidur semua ini. Ada apa? Aman. Oh. Ya, tenang. Sepertinya ada dusta di antara kita. Mungkin mulai lapar begitu. Alun tidur Pak. Ini Pak Drayen katanya gangguan sinyal. Pak Agus Salim lagi-lagi Lampungnya bermasalah. Tapi Pak Uliat ini dari mana Pak Wiyat? Monitor Pak Wiyat? Not yet. Nothing. Pak Sadam tadi bermasalah sinyal juga. Bu Rati ini Rati Purwasih yang saya tahu. Lagi angin kencang di Banda Aceh Pak, kata Pak Drayen ya. Badai pasti berlalu Pak Drayen, mudah-mudahan. Ya kan? Oke, mungkin sebagai kata penutup dari saya, Pak Maswin udah masuk. Udah Pak? Udah tidur Pak? Pak Maswin dari mana tadi Pak? Tes 1. Tes. Saya terima Erwin Uki, Pak. Dari Banten. Dari Banten. Wah, ya. Mudah-mudahan memonitor dari tadi pembicaraan kita. Kalau Bu Ratih memang masih belum bisa di-connect ini. Maaf Pak, Bu Ratih masih belum bisa putus-putus. Ya. Nanti kita sambung lagi kalau udah terang. Bu Andriani dari mana Bu? Masih. Yang saya khawatirkan Bu Andriani tidak dengar dia. Oh dari Bandung. Bandung Pak. Oke. Iya. Oke, selamat bergabung Bu. Oke Pak Maswid, tidak apa-apa Pak kalau putus tak usah dipaksakan Pak. Oke Bapak Ibu, saya kira untuk pemanasan pertama itu saja. Jadi nanti tolong Bapak Ibu dicermati di anunya itu, di modulnya itu semuanya, LKPD-nya, bahan ajarnya, medianya, evaluasinya semuanya. Kalau evaluasi CBT, cuman CBT itu satu hal yang perlu saya ingatkan nanti Bapak Ibu di evaluasi itu. Apa yang saya ingatkan?
Bapak Ibu, dievaluasi CBT. Evaluasi itu ada 3 hal yang tidak boleh tidak ada di kita kan. Kognitif, afektif, psikomotor. Nah, permasalahannya kalau CBT itu, kalau kognitif kan soal easy. That's so easy. Tapi afektifnya bagaimana Bapak Ibu memasukkan evaluasi yang CBT nanti? Bagaimana Bapak Ibu melakukan penilaian, evaluasi terhadap psikomotor? Itu perlu trik, perlu pola. Kalau enggak, dari mana kita bisa mencermati 3 aspek itu? 3 aspek itu kan kita tetap kurikulum 13. 3 aspek harus kita cermati terus. Nah, itu yang mungkin perlu dicermati. Kemudian evaluasi LKPD ya, senada. Dan bahan ajar juga tadi, seperti tadi, bahan ajar itu yang jelas bisa modul, bisa handout. Yang pasti itu adalah semuanya dalam bentuk digital kan, bahan ajar digital. Nah, bahan ajar digital itu yang terjebak itu banyak tadi tidak sinkron dengan materinya, dengan RPP-nya. Saya kira itu yang perlu dicermati. Itu babak pertama. Ini udah 1 jam 25 menit. Terlalu lama kita bicara. Kasihan di pulsa dan kasihan di kuota gitu kan. Meskipun ada kuota gratis. Ya, Pak. Baru bisa connect, Pak. Iya, Pak. Oh ya, Pak ya. Dari mana, Pak ya? Saya dari Jawa Barat, Pak. Purwakarta, Pak. Purwakarta, ya. Jawa Barat, ya. Ya, tadi saya bergabung, Pak ya. Pak, hanya masih di perjalanan, Pak. Tapi saya ikut terus tadi, Pak. Oke. Mohon maaf. Mudah-mudahan terpantau, Pak. Nanti rekamannya juga ada, nanti bisa di. Siapa? Oke. Terima kasih. Ya, selamat bergabung, Pak Wiyad. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan dan tidurnya sedikit agak tertahan. Saya sayang ini Pak, Ibu Ruli ini. Kalau kita emang tenang aja, ini baru jam 10 kata kita. Kata Ibu Ruli ini udah jam 11 dia. Udah hampir-hampir ya. Emang masih jamnya jam 10 juga. Tapi 10-nya udah 10 mepet gitu. Kan dia udah dekat dengan sholat Bali gitu. Udah hampir berganti jamnya. Oke, mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Saya kira untuk pertemuan perdana kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti event ini dengan nyaman, dengan tenang, dengan sejuk, tidak merasa kepepet terburu-buru. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.